lebih baik menjomblo daripada salah pilih ketika menikah. Nah, ini gimana? Oke, nah jadi kalau kita tanya dan kita cari, kita bikin ya mengapa si atau berita Kompas tadi. Di situ ada wawancara ya. Jadi mereka takut konflik dalam rumah tangga itu sendiri. Tapi di sini adalah suami istri. Jadi konflik suami istri yang dihindari, ditakuti, kemudian dia menghindar. Akhirnya in this situation, jomblo is better than marriage gitu. Di sisi yang lain itu juga ada lebih jadi karena takut disakiti, bahkan kita mendapati opini di netizen itu misalnya terhadap sepasang artis misalnya dia bercerai karena kehidupan yang tidak ada, misalnya apakah itu KDRT, apakah itu diselingkuhi, atau kesulitan ekonomi, dan di situ disebutkan salah pilih suami. Nah, kalau kita lihat, oke, ini salah pilih suami itu kita tidak bahas, tapi mengapa orang beropini seperti itu? Karena kehidupan pernah menikah dengan pasca menikah terhadap perempuan tersebut itu jomblo. Jadi perbedaannya itu sangat diametral. Jadi yang awalnya itu dia mungkin bahkan termasuk kontestan kecantikan misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah menikah berubah. Ada juga yang sebelum menikah dia bebas merdeka, kemudian wajahnya menampakkan aura kemandirian, kebahagiaan. Tapi setelah menikah dia disakiti, KDRT gitu. Kemudian dia sebelum menikah adalah sosok yang mahal, tapi ternyata diselingkuhi. Jadi before after-nya itu sangat kontras sekali. Nah, kemudian ada opini sebenarnya. Ini mungkin kualitatif ya, harus ada survei. Ada opini bahwa kita harus appreciate terhadap diri kita sendiri. Kita harus self love, jadi mencintai diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak boleh menyakiti diri kita, menghinakan kita dengan diselingkuhi. Kita disakiti secara fisik, kan? Atau hidup kita terseok karena ekonomi. Jangan sampai seperti itu. Meskipun kemudian dengan satu kalimat itu salah pilih suami. Jadi kita harus menjaga. Jadi kemudian ada istilah memprotek diri, jangan sampai setelah menikah kita tuh downgrade gitu. Nah, cintailah diri kita sendiri. Nah, kemudian ini yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi akhirnya menjadi salah satu alasan mengapa pernikahan itu ditunda, mengapa menikah itu tidak dipilih daripada disakiti, apakah itu KDRT maupun diselingkuhi. Nah, kita harus mencintai diri, kemudian tidak menikah. Yang kedua, ini mirip-mirip, tapi sebenarnya berbeda. Ada personal growth. Jadi personal growth itu dia merasa dirinya itu punya potensi, dan potensinya itu belum dimaksimalkan, belum dioptimalkan, tapi dia punya potensi. Yang potensi ini secara image, secara persepsi di masyarakat ini bagus. Nah, misalnya dia secara personal sebenarnya dia punya potensi, entah karir, entah kepribadian dia, kepribadian secara umum ya, cara dia bersikap, cara dia dia bagus tampil di publik. Dia nanti kalau
diterusin, diurus terus ini, dia jadi figur yang baik. Nah, kemudian merasa bahwa potensi ini harus dikeluarkan, harus dijaga, jangan diganggu. Nah, kemudian dia ini personalnya ini grow, tumbuh. Nah, kalau menikah itu dikhawatirkan terhenti. Nah, kita dapati turun bahkan hilang. Nah, jadi dulu itu misalnya dia adalah calon none, ya, apakah ini terserah ya di daerah gitu ya. Calon diva. Calon seperti itu, jadi digadang-gadang, oh dia kan kontestan, artinya sudah di kontestan itu sudah lolos seleksi tentunya. Nah, tapi ternyata kalau itu kan potensinya banyak. Kita lihat ada figur-figur pejabat publik, ada wakil wali kota misalnya, dia pernah jadi kontestan. Nah, itu kan kalau diterusin jenjang karir gitu. Tapi juga kita pernah ketemu di sosial media, oh dia dulu adalah kontestan seperti itu, kontestasi seperti itu, tapi ternyata jadi rumah tangga gara-gara menikah dianggap seperti itu. Nah, jadi kalau menikah itu dianggap dia akan menghambat potensi dirinya itu nggak keluar. Tidak bisa tumbuh. Akhirnya tidak menikah. Ada juga misalnya persepsi tentang pendidikan, meskipun ini debatable ya, karena kita juga mendapati mungkin salah pengelolaan, timingan, kemudian ada faktor-faktor yang lain. Potensi adalah salah satunya itu dia pendidikan dia, edukasi dia itu bisa lebih, ini kan punya potensi akademik yang baik misalnya. Nah ini dia punya personal growth secara pendidikan, tapi menikah kemudian itu terhambat. Ini juga kita dapati di masyarakat. Jadi kalau tadi itu kepribadian, kemudian ada pendidikannya, itu juga karir. Nah itu dianggap seperti itu. Nah ini adalah faktor-faktor yang menghambat seseorang untuk memutuskan dia menikah atau tidak. Nah, problem di Gen Z salah satu itu. Jadi ada sebenarnya dua hal yang berbeda. Ada self love, mencintai diri sendiri. Kemudian ada personal growth. Nah, yang mereka rasa menikah ini akan menghambat. Nah, ini problem sebenarnya yang ada di adik-adik kita yang sebenarnya keliru. Jadi karena ya keliru ya harus diluruskan seperti itu. Sebenarnya masuk ke masalah kemampuan memanage dirinya nggak sih? Iya. Ini kalau itu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya pada di Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah salah satu tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan pasangan manusia dari kalangan kalian sendiri. Ya, di surah di ayat Al-Quran itu disebutkan begitu. Ada di tas dulu, ada kita itu merasakan sakinah, tenang, ketentraman. Jadi ini sebuah konsep. Jadi harus open mind juga. Ada Gen Z ini bahwa pertama jangan disepelekan bahwa menikah itu kita mengkombinasi masalah. Nah, memang menikah itu menjadi dua orang. Pasti akan ada masalah. Jadi sekumpulan dua orang laki-laki dan perempuan. Tapi ini not only problem, but potensial, but also potensial. Tapi juga sebenarnya kombinasi potensi. Jadi jangan disempitkan bahwa kita menikah itu problem akan kompleks. Itu ada peluang itu. Kalau keliru, keliru manajemen, keliru punya mindset. Jadi bisa jadi memang kita kombinasi duit maut ini berbahaya. Iya benar, malah jadi bisa makin melejit karena ada yang membantu, karena ada yang support, ada yang mendampingi. Tapi kalau salah dalam mindset dan manajemen diri, manajemen akhirnya Nah, jadi maksudnya jangan tersempit hanya ini adalah kombinasi masalah. Tapi sebenarnya di kajian manapun, apakah itu terutama di sosiologi, di dunia sosial, bahwa apakah itu tim, grup,
kelompok, itu dia adalah memadukan potensi masing-masing secara potensi masalah, potensi hal kebaikan, kelebihan, itu dia bersatu. Dan disinilah kita meluaskan pandangan itu. Nah, jadi sebenarnya kalau menikah itu problem itu dia sebenarnya harus selesai. Jadi karena itu disebutkan ya banyak di dunia psikologi pernikahan, menikah itu bukan mengharapkan pihak lain menyelesaikan masalah kita, suami kita menyelesaikan masalah kita atau sebaliknya. Untuk itu tidak salah juga, tapi tidak berupaya menyelesaikan masalah pribadi itu keliru. Mengupayakan kemudian tidak selesai persoalan yang berbeda. Nah, jadi dia harus mengupayakan menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalah ini kalau perjalanan menuju pernikahan. Nah, toh misalnya belum selesai itu adalah persoalan berbeda. Nah, jadi kalau kita punya masalah, kita itu tahu sebenarnya problem masing-masing kita. Setidaknya tahu petanya. Nah, inilah yang meminimalisasi kombinasi masalah. Jadi kita bisa mengeliminasi masalah, kemudian bisa diselesaikan. Jadi mindsetnya adalah menikah itu tidak saja, bahkan bukan bisa jadi seperti itu mengombinasi masalah, tapi membantu, malah kita terbantu. Meskipun keliru juga menikah itu agar masalah kita diselesaikan dengan baik, tanpa kita berupaya menyelesaikan masalah kita. Nah, kemudian di situ memang ada kalau ini kan framing, cara pandangnya. Nah, kemudian kemampuan manajerial. Jadi ada potensi-potensi yang memang bisa diidentikan atau disalurkan, yang memang disepakati oleh kedua belah suami istri, dan tidak mengurangi hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajibannya itu harus dibicarakan, maka bisa dibicarakan dengan baik. Karena menurut ilmu sosiologi interaksi orang lebih, ilmunya antropologi ya. Nah, sosiologi ini masalah timbul dari sebuah grup, sebuah kelompok, itu yang paling besar adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Jadi dalam konstruksi apapun, dalam bentuk kerjasama apapun, kalau manusia itu dia berkelompok minimal 2 orang atau lebih, masalah akan timbul itu salah satunya besar itu adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Nah, jadi kalau tadi masalah self-love dan personal growth itu adalah alasan kenapa tidak menikah. Nah, jadi dibicarakan mana hak-hak yang tidak bisa dipenuhi, dan mana kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dipenuhi itu dibicarakan. Nah, agar kombinasi masalah itu tidak menjadi bom waktu. Tapi kemudian ini yang level manajerial seperti itu. Nah, ini menurut saya mungkin ya. Jadi menikah itu kita ada sakinah mawaddah warahmah, intinya adalah kasih sayang di sana, kepuasan. Dan ini adalah potensi besar sebenarnya, dorongan manfaat besar yang dirasakan oleh manusia. Jadi sebenarnya dia linear saja dengan self love. Jadi not only herself atau himself, but both dua orang kan yang mencintai, saling mencintai gitu. Jadi kan lebih bagus. Kemudian yang personal growth ini juga ada pihak yang mendukung gitu. Karena itu kita bisa dapat di orang-orang yang setelah menikah tidak ada masalah dengan potensi dirinya, karena memang bisa dibicarakan dengan baik.